undangan, peserta rapat koordinasi, serta Bapak Ibu Panitia Pelaksana kegiatan rapat koordinasi analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting Aksi 1 Kabupaten Kerom yang kami banggakan. Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Kerom. Saya laporkan kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu yang hadir bahwa yang kami lakukan di perwakilan PPKBM Provinsi Papua adalah kami telah melatih tenaga tim pendamping keluarga yang jumlahnya seluruh provinsi kurang lebih 17.496 tenaga. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Kesehatan yang telah memprakarsai dan seluruh komponen pada hari ini. Begitu pula kepada Kepala BKKBN Provinsi untuk berbagi ilmunya. Kiranya nanti dapat bersama-sama untuk mengatasi stunting. Dibuka kepada terima kasih atas segala pertanyaan. Salam. Sempat dikatakan dalam sambutan tadi data untuk Kabupaten Kerom stunting itu kurang lebih 30,5%. Itu seperti apa? Jadi kalau angka prevalensi stunting itu kalau dihitung-hitung itu perkiraannya itu misalnya datanya misalnya satu bulan yang lahir itu bayi misalnya 50 orang. Nah, 50 kalau dihitung dengan persentase itu kan berarti angkanya cukup tinggi. Bahwa bayi di Kerom itu pasti ada yang kena stunting dari 30,5% itu. Misalnya satu bulan lahir 50 bayi. Nah, nanti kalau dihitung satu tahun yang bayi yang lahir di Kerom itu sekian, kalau dihitung dengan 30,5, nah, itu berarti sebagian besar bayi yang lahir di Kerom itu kena stunting. Kalau lihat angka perputaran itu kan hasil survei dari GISI Indonesia itu yang tahun 2021. Mulai program stunting itu dari 2007. Itu secara nasional? Secara nasional. Apakah ini untuk pencegahan stunting itu ada 8 aksi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, termasuk di Kerom. Nah, ini Kerom untuk tahun ini baru masuk di aksi yang pertama. Berarti kan ini termasuk baru mulai merancang program dengan data sebetulnya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan itu ada datanya. Ada keluarga-keluarga yang menjadi sasaran yang akan dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah. Datanya ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Hasil pendataan keluarga tahun 2015. Oke, sejauh ini Pak, angka terbesar di Provinsi Papua untuk kabupaten kota di mana? Dari 29 kabupaten. Dari 29 kabupaten kota. Yang tertinggi itu ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu Iya, di Pak. kurang lebih 55% sekian dari angka rata-rata provinsi kita. Provinsi Papua kan 29,5% dari rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan hasil survei yang terakhir itu di tahun 2021 dari 27, sekian turun menjadi 24,4%. Kalau untuk sosialisasi, listriknya Dinas Kesehatan melalui Puskesmas itu sudah jalankan. Contohnya kalau kita bicara untuk stunting berarti kita lihat di siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu mulai ketika perencanaan yang seperti tadi sudah disampaikan. Jadi pranikah itu harus kita sosialisasi di situ. Pentingnya usia reproduksi yang tepat untuk melakukan pernikahan. Kemudian juga bisa dicegah dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh pasangan. Kemudian penyakit-penyakit menular ini juga salah satu faktor. Jadi peran dari Dinas Kesehatan lewat Puskesmas melakukan pencegahan-pencegahan yang ada di masyarakat lewat program-program Dinas Kesehatan. Contoh penyakit menular, penyakit tidak menular,
kemudian juga masalah kebersihan. Nah, 3 hal pokok yang harus diperhatikan di mana terkait dengan lintas OPD yang ada, yakni sandang pangan dan papan. Ketika masyarakat ini dia berada pada situasi di mana kesejahteraannya terjamin, tentu pasti mereka akan mendapatkan kesehatan juga yang baik. Jadi inilah pokok daripada khusus untuk Dinas Kesehatan, bagaimana dengan rencana aksi yang ada yang kita katakan percepatan. Berarti percepatan mulai dari aksi 1 sampai aksi 8 itu kita harus lebih cepat. Nah, disampaikan bahwa mungkin kami Kabupaten Kerom baru mulai ya, tapi bukan berarti kami baru mulai kemudian kami santai, tapi harus percepatan. Kita tunjuk supaya bisa tercapai sampai ke aksi 8. Dan lebih kepada actionnya sebenarnya yang harus kita lakukan dengan lintas OPD yang ada. Jadi bersatu bersama-sama untuk menekan penurunan angka stunting ini. Demikian. Jadi Kabupaten Kerom ini berusaha dari 30,5% ini. Nah itu tadi perkiraan yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN Provinsi. Artinya ini sebagai pemicu untuk kita berpikir bahwa ini besar. Bagaimana kita bisa berada di bawah angka nasional. Namun kalau untuk 0 memang zero itu betul-betul memang butuh perjuangan yang besar. Karena kita tahu kita punya kehidupan masyarakat di lapangan masih banyak di bawah garis kemiskinan. Sehingga tadi disampaikan bahwa 16 atau 17% saja kita bisa capai itu sudah sesuatu yang luar biasa. Untuk mencapai ke situ berarti butuh banyak hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Oke. Ya, terima kasih. Nah, angka 30,5% ini sebenarnya berat juga untuk Kabupaten Kerom. Mungkin langkah-langkahnya seperti apa? Ya, salah satu langkah ini, ya sekali lagi ini kita menyusun visi misi dulu kan memang melihat realita di lapangan. Karena itu kita punya keinginan kuat, mudah-mudahan nanti dari Dinas Kesehatan dan seluruh komponen dan dinas yang terkait lainnya. Karena sekali lagi langkah-langkah ini kita tahun ini harus mulai untuk segera beraksi. Pertama ini adalah satu kaitannya dengan pendataan dan seterusnya. Yang kedua adalah kita action untuk intervensinya seluruh yang sudah terdata ini kita pemerintah wajib untuk hadir dan mendata sehingga secara sistematis dan terprogram bisa kita awasi perkembangannya. Mudah-mudahan dengan cara yang semacam ini lambat laun akan bisa berkurang. Di samping secara ini ada penting karena ada yang sifatnya pencegahan, ada yang sifatnya katakanlah bahasa kesehatan kuratif ya, pengobatan. Artinya pencegahan adalah bagi mereka yang pranikah dan seterusnya, sosialisasi kepada masyarakat pentingnya kesehatan dan gizi dan seterusnya. Yang kuratif inilah yang nanti tim 173 petugas ini nanti kita akan lebih intensifkan untuk bersama-sama kita kelola.